Kawasan Bandung Selatan menjadi surga bagi para wisatawan. Bukan hanya karena keindahan alam dan letak geografisnya yang menjadi daya pikat. Terkecuali banyak terselip juga cerita sejarah di wilayah ini. Salah satunya adalah kawasan Wana Wisata Gunung Puntang di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Sejarah tentang masa kolonial Belanda banyak tertinggal di tempat ini. Dahulu, di sini pernah berdiri sebuah stasiun radio pertama di Asia Tenggara yang bernama Radio Malabar. Konon, radio ini digunakan sebagai alat komunikasi oleh orang Belanda yang berada di Indonesia dengan mereka yang berada di negeri Belanda. Gunung Puntang sudah terkenal sejak zaman dahulu karena di tempat ini dulu pernah berdiri sebuah stasiun radio pertama di Asia yang diberi nama Stasiun Radio Malabar. Stasiun radio tersebut berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan hingga saat ini masih banyak terdapat puing-puing dan bahkan ada sebuah gua yang oleh masyarakat sekitar sering disebut Gua Belanda. Untuk cerita selengkapnya, mari ikuti penelusuran saya. Kabar beredar, dahulu goa ini dimanfaatkan oleh Belanda sebagai tempat menyimpan peralatan keperluan stasiun radio Malabar. Saya pun mencoba untuk menggali informasi tentang sejarah goa Belanda ini dari rekan saya, Kang Ridwan. Beliau juga seorang penggiat aktif di bidang sejarah. Nah, ini kita udah sampai di depan gua Belandanya. Tapi apakah emang gua ini dibangun waktu zaman Belanda, Kang? Nah, itu sebetulnya belum terlalu jelas, nggak ada keterangan yang cukup jelas tentang itu. Tapi kalau lihat bagian depannya seperti bukan gua Belanda. Kalau gua Belanda biasanya rapi, kalau ini tidak dilapis dengan semen atau batu. Tapi kemungkinan dibangun pada masa Perang Dunia Kedua. Tapi kenapa orang-orang bisa mengenalnya ini dengan Gua Belanda? Nah, itu ceritanya karena di atas ini memang ada satu stasiun radio besar, Radio Malabar, yang memang sudah cukup lama didiami oleh pihak Belanda. Di bagian sana juga ada permukiman-permukimannya, orang-orang Belanda tinggal di situ. Kemungkinan acuannya itu. Dan gua ini apakah ada hubungannya dengan radio Malabar itu, Kang? Ya, dugaan yang paling kuat memang berhubungan dengan keberadaan Radio Malabar. Yang pertama, sebagai tempat untuk melindungi perlengkapan siaran radio. Dari panjang gua ini sendiri kira-kira berapa meter, Kang? Kalau yang sekarang bisa kita akses sebetulnya nggak terlalu panjang, hanya sekitar 100 meter, nanti akan keluar di kebun kopi. Tapi kalau dari cerita rakyat di sini, sebetulnya di salah satu sisi di gua ini ada jalur lain yang selama ini yang sudah cukup lama ditutup. Katanya itu lebih panjang lagi, sekitar 1 kilometer dan sampai ke satu curug di atas Gunung Puntang. Kami melanjutkan penelusuran ke dalam goa. Ya, ini bisa lihat kalau bagian dalamnya nggak terlalu rapi ya, kayak buatan biasanya gua Belanda, dilapis semen. Kalau ini hanya ditumpuk-tumpuk seperti itu, makanya ada juga yang curiga mungkin ini bukan buatan Belanda tapi buatan Jepang ketika mereka sudah menguasai wilayah Radio Malabar ini. Nah, bagian ini agak berbeda dengan yang tadi awal kita masuk. Di sini mulai terasa bahwa bagian gua ini dibuat oleh Belanda. Selain lebih rapi, juga dia lebih tinggi dan lebih lebar. Jadi orang lebih leluasa, orang Belanda lebih besar badannya. Nah, sekarang di sini ada seperti gundukan tanah ya, Kang ya? Apakah ini ada hubungannya dengan pintu yang tadi aku bilang? Ini yang tadi diceritakan soal pintu itu yang mungkin ditutup belakangan, karena dari bahannya juga dia agak berbeda dengan bahan ini lebih di beton dan ini kelihatan lebih baru. Di bagian situ juga kalau mau ngintip-ngintip masih kayak ada ini ya? Ya, ada jejak, ada ruang di bagian dalamnya.
Kang, malah saya pernah membaca katanya negara Puntang itu dibangun oleh Prabu Siliwangi. Itu bagaimana, Kang? Ya, kalau sepanjang pengetahuan saya dari buku-buku sejarah, catatan sejarah itu nggak ada yang namanya kerajaan Puntang. Walaupun ada cerita rakyat yang mengaitkan beberapa bentukan batu dengan sebutan tertentu yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Tapi kalau disebut negara atau kerajaan Malabar, memang ada catatannya. Ada catatan lama yang menyebutkan ada satu kerajaan dengan nama Kerajaan Malabar. Kita sekarang sedang ada di bagian perbukitan atau pegunungan Malabar. Tapi tempatnya tidak pernah ada catatan yang memastikan lokasinya di mana. Mungkin di satu wilayah di daerah sini, tapi di mananya belum ada yang meneliti sampai ke sana. Udah berat banget sebelah kiri. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Nggak ada yang mau masuk. Untuk mengobati rasa penasaran, saya bertemu dengan Bapak Mulyadi, pengelola Wana Wisata Gunung Puntang ini. Saya pun mencoba menggali informasi dari beliau. Iya, Pak Mul. Bapak kan sudah lama di sini. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang sejarah dari Gua Belanda ini, Pak? Ini peninggalan Belanda di Wana Wisata Gunung Puntang. Salah satunya ini Gua Belanda. Ini diperuntukkan untuk dulunya menyimpan alat-alat komunikasi. Karena di sini kan dulunya stasiun radio Malabar, komunikasinya bisa nyampe ke negara Belanda dan terbesar di Asia Tenggara. Terus selama Bapak tinggal di sini, apakah Bapak pernah mengalami atau mendengar cerita-cerita mistis di area Gua Belanda ini, Pak? Setidaknya ada yang bercerita, tapi itu entah benar atau tidaknya. Sini ada dari pengunjung ini mendengar ada suara-suara dan bayangan-bayangan. Kebetulan kami sendiri selaku petugas di sini, pengelola di sini belum pernah mendengar. Suara seperti apa, Pak, yang mereka dengar? Ya, itu mereka bilang ada auman atau ada bayangan atau ada orang yang di dalam sini ngobrol-ngobrol, tapi ternyata nggak ada. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, Sofi. Kini, saya ditemani Sofi, rekan indigo saya yang akan membantu mengungkap cerita di balik Gua Belanda ini. Kita langsung masuk ya? Ya, Iya, di sini udah mulai terasa auranya belum, Sof? udah di sini udah agak kerasa auranya negatif. Di situ ada sosok harimau besar banget, cuma lagi tengkurap. Si harimau ini apakah dia menjaga dari tempat ini atau apa nih, Sof? Di sini sih dia cuma menjaganya, cuma di depan doang di sini. Nah ini, Sof, saya mencium kayak bau busuk ya daerah sini ya. Iya. Itu apa tuh? Di sini juga emang banyak mayat-mayat juga. Ada wanita juga, mayat wanita dan anak kecil dan anak kecil juga. Apakah dari semua korban-korban itu mereka kumpulkan di sini juga sebagian? Iya, sebagian di sini dan sebagian juga yang digeletakkan begitu saja. Terus korban-korban yang di sini itu memang bekas pekerja Rodi yang membuat gua ini ya? Iya benar. Sampai mayatnya membusuk. Iya nih, Sof. Tadi pas saya coba masuk ke sini ya, di atas nih kayak ada satu yang ngegelantung ya, di Iya, atas saya. Itu apa tuh, Sof? Itu kepala. Oh, kepala. Itu maksudnya gimana tuh, Sof? Apa dia digantung begitu saja? Dulunya di sini ada pohon sih. Oh, Iya, jadi nembus dari sini pohonnya dan dia tuh digantungnya di ranting-rantingnya gitu. Di sini tuh pembantaian yang menurut aku tempatnya yang paling parah. Dan pembantaiannya itu ada yang pribumi juga, ada orang Belanda juga. Tuh banyak teriakan. tali apa? Banyak teriakan. Aduh, ada yang mau masuk. Saat kami sedang melakukan deteksi, tiba-tiba Sofi merasa ada yang berusaha mengganggunya. Menyampaikan sesuatu sama Sofi. Ini ada yang mau masuk. Iya. Iya, Sofi masih kuat kan? Ini mah harimau putih yang ini mah. Apakah yang tadi Sofi bilang itu sesepunya? Iya, sesepunya lagi yang kayak ngejaga lagi yang di sini. Tadi namanya Ayang siapa?
Eyang Jagat, cuman kepanjangannya nggak tahu, dia hanya menyebutkan Eyang Jagat. Nah, posisi harimau putihnya itu sebelah mana, Sof? Ini tepatnya di depan kita. Dan di sini tuh kepalanya. Kepalanya di sini? Iya, di sebelah sini tuh kepalanya ini. Sophie mengajak saya berinteraksi dengan salah satu makhluk penunggu goa Belanda ini. Nah, ini yang dipegang Mbak Intan. Ini telinganya. Ini telinganya. Nah, ini. Sebelah sini, ini kumisnya. Ini kumisnya. Nafasnya begitu emang ya, Sof? Iya, emang begitu nafasnya. Dia juga memakai seperti kalung lagi. Nah, ini kalungnya. Yang di sini ya? Iya. Ini yang dilakukan Eyang Jagat ini itu apa, Sof, di tempat ini? Dia tadi sempat berkomunikasi juga. Dia di sini ngejaga. Iya, menjaga, dan dia juga tidak mau begitu mengungkapkan juga. Karena katanya nanti juga banyak yang tahu siapa dia. Sof, saya juga pernah mendengar cerita tentang Negara Puntang. Itu Negara Puntang itu keberadaannya itu benar-benar ada atau bagaimana, Sof? Atau cuma cerita aja? Kalau Sofi lihat sih itu Negara Puntang tuh seperti kerajaan jin lagi. Itu bukan asal-usul dari kerajaan yang sebenarnya bisa dilihat oleh mata. Itu kerajaannya yang di 2 dimensi. Jadi kerajaan jin. Emang yang membentuknya kerajaan lagi yang emang sangat mewah sekali. Dan di situ juga kebetulan yang harimau ini, harimau putih ini, dia tuh tidak menetap di sini, dan tetapi dia tuh kalau pulangnya, kalau tempat berkumpulnya tuh ada di Curug Siliwangi. Yang Curug Siliwangi itu dulunya ada dari tokoh kerajaan Sunda juga, namanya Eyang Prabu Siliwangi. Dia sempat bertapa di curug itu. Oh, bertapa di situ. Iya, Karena iya. saya pernah mendengar cerita juga, katanya si curug Negara Puntang itu hasil buatan dari Prabu Siliwangi. Iya. Emang Jadi, betul? Emang betul, cuman itu tidak kelihatan. Negaranya tuh berbentuk kerajaan jin. Karena dia ngeliat kayak ada yang berdiri terus di situ ya. Iya, emang ada. Jadi saya ngerasa terganggu. Itu apa nih, Sof, ya? Saat kami akan menyelesaikan deteksi ini, saya merasa ada sosok muncul dan mengganggu konsentrasi saya. Kenapa? Saya sih ada beberapa sih, ada 2 sih. Ada kayak kakek juga. Terus di sini kayak semacam apa ya? Bukan binatang sih. Orang tapi semacam binatang. Ke atasnya tuh kepalanya tuh binatang dan berbulu. Iya, dan tadi waktu Sofi lagi bercerita sama saya, dia menampakkan apakah dia mau menceritakan sesuatu nih, Sof? Soalnya cukup mengganggu tadi sih. Iya, dia cuman penasaran aja kehadiran kita di sini tuh ngapain. Iya, dan dia juga positif kok energinya, sama seperti yang ini, yang Jagat ini. Terima kasih atas informasinya, Sof, ya. Iya. Kang Ridwan mencoba melakukan penarikan benda pusaka dari dalam goa. Yang Di kepala 1. ini ya? Ya, ambil kepala 1. Iya. Di kepala. Dan 1 lagi ambil kepala. Di kepala, dua-duanya di kepala, gini. Dua-duanya aja. Mundur. Ya, Kang, alhamdulillah ya, barusan kita berhasil menarik 2 buah batu, Kang. Iya. Ini mungkin akan bisa menceritakan ini batu apa, Kang? Kalau saya lihat itu di zaman era tahun 40-an, itu salah satu batu mulia yang sangat terkenal. Sebetulnya ini golongan batu virus ya. Jadi kalau dihubungkan dengan sejarah di lokasi sini, mungkin ini merupakan salah satu aksesoris
orang-orang Belanda saat itu. Dan waktu untuk penarikannya Kak, apa emang memerlukan mediasi seperti yang ada di dalam itu, Kang? Sebetulnya kalau untuk kain itu agar supaya jelas pijakan untuk bisa kita lihat, itu hanya sebagai sarana saja, secara real gitu ya, bahwa benda tersebut dia akan dilemparkan atau turun di posisi itu. Adapun bunga di situ kita hanya sekedar simbol bahwa bunga itu perdamaian gitu ya. Ya baik Kang, terima kasih penjelasannya Kang. Kini saatnya saya dan Kang Ridwan berinteraksi dengan makhluk gaib tempat ini. Assalamualaikum. Dengan siapa Anda? Di sisi lain, kami mempersiapkan seorang pelukis yang akan memvisualisasikan sosok makhluk yang masuk ke tubuh mediator. Oh, pintu goa juga. Sosok Anda seperti apa? Ada berapa makhluk yang menjaga pintu goa itu? Sosok-sosoknya seperti apa yang ada di pintu goa itu? Mau. Kenapa di pintu goa itu disimpan beberapa makhluk seperti Anda untuk menjaga? Ada apa di dalam goa itu? Barang itu sengaja ditanam di dalam gua itu. Itu barang-barang milik siapa? Anda ada di gua itu sebelum gua itu dibuat atau setelah gua itu dibuat? Zamannya siapa gua itu dibuat? Barang-barang seperti apa? Cingan salila ngabangun eta goa teh seueur korban gitu. Korban di mana eta teh? Kenapa banyak bangsa Belanda yang meninggal di dalam gua itu? Terus apakah Anda tahu tentang cerita dari negara Puntang? Ke negara Puntang teh di belah mana? Ini negara Puntang. Terus apakah gua itu sendiri memiliki peranan penting di negara Puntang itu? Tidak ada. Mungkin Anda bisa menceritakan negara Puntang itu negara yang seperti apa, siapa penguasanya? Karena tak mampu berkomunikasi, mediator disadarkan. Ya Kang Rahmat, ini ada lukisan ya Kang ya? Ini mungkin Kang Rahmat bisa menjelaskan lukisan sosoknya seperti apa? Ini sosok fenomena alam yang saya tangkap. Kemudian seorang anak dengan mengenakan pakaian dan kerudung putih, posisinya menjaga di depan gua. Masih butuh informasi? Mediumisasi kami lanjutkan kembali. Ya mujibu ya hayy. Satu mediator telah kami siapkan. Ya qayyum ya Allah. Di saat yang bersamaan, Kang Rahmat pun sudah siap untuk menggambarkan kembali sosok yang masuk ke tubuh mediator kami. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Anda punya nama? Kami mulai menggali informasi dari makhluk ini. Sosok Anda sendiri seperti apa? Anda seperti manusia atau seperti binatang? Apa? Binatang? Manusia? Anda yang berada di area mana nih? Di dalam gua, di luar gua, atau di mana? Oh, di ini, di pintunya gua. Apa yang Anda lakukan di sana? Jaga tempat. Menjaga tempat itu. Anda sudah lama menjaga tempat gua itu? Sudah berapa lama? Setelah ada gua. Apakah ada hubungannya antara gua itu dengan radio Malabar yang ada di tempat ini? Tempat ngamankan.
Peralatan naon sing jelas cengan? Peralatan berkas-berkas radio Malabar. Zaman naon eta gua eta teh ayana? Ayana walana. Saya juga mendengar di sini katanya banyak sekali terdapat gangguan-gangguan. Itu siapa yang melakukannya? Itu bukan Anda yang melakukannya. Terus ada sosok apa lagi yang ada di tempat ini? Loba mau diceritakan. Memangnya sebelum dibuat itu gua, dulunya tempat apa? Kerajaan. Ada namanya? Apakah kerajaan yang Anda maksud ada hubungannya dengan yang saya dengar negara Puntang? Mun anjeun apa jelaskeun negara Puntang teh kumaha? Saha pamimpinna? Bentuknya seperti apa? Siga kumaha cengan? Bahulah kerajaan yang menjajah. Siapa pemimpin dari negara Puntang itu? Tidak tahu. Gimana tepat dari lokasi negara Puntang itu? Ayah itu dinacai. Maksudnya cai kumaha? Kan cai teh di dia teh ngumpul seueur cai maksudnya cai kumaha? Curug. Di Curug. Oh, itu pusat dari negara Puntang itu. Curug naon namina eta? Curug Siliwangi. Kenapa namanya Curug Siliwangi? Apakah karena tadi Anda bilang Prabu Siliwangi pernah singgah ke tempat ini? Itu seperti apa bentuk dari negara Puntang itu? Apakah berupa pedesaan kah? Atau berupa istana? Atau bagaimana? Saya juga mendengar katanya ada satu pintu yang bisa tembus ke Curug Siliwangi. Apakah itu betul? Kenapa pintu itu sekarang ditutup? Bisa cari laka. Saha nu nutup eta? Terus apakah Anda mengenal sosok dari Eyang Jagat? Iya, siapa beliau? Dirasa cukup memberikan informasi, mediator ini disadarkan. Baik, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Namun, saat mediator ini akan dinetralisir, makhluk dalam sosok ini malah memberontak dan seperti ingin menantang Kang Ridwan. Iya. Tiba-tiba mediator yang sedang kami ajak komunikasi kendali dan sekarang sedang coba ditenangkan oleh Kang Ridwan. Kemegahan dan kejayaan kolonial Belanda telah sirna dan hanya tertinggal sisa puing-puing bangunan yang menjadi saksi bisu bahwa bumi Parahyangan pernah dijadikan lokasi strategis membangun kerajaan kolonial Belanda di tanah Sunda. Kita harus menghargainya sebagai bagian dari sejarah Indonesia karena bangsa Indonesia menjadi bagian paling besar